Ya, teman-teman semua, kita dihebohkan lagi nih dengan film berjudul Kiblat yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tapi bagi saya nih masyarakat-masyarakat ini aja sih sumbu pendek sih. Karena nggak semuanya juga berpandangan demikian. Nah, dari beberapa pandangan masyarakat ini ada yang menyatakan film ini dinyatakan sebagai penistaan agama. Bahkan seorang tokoh MUI dan juga dari laman resmi MUI pun memiliki pandangan yang cukup bagi saya. Apa sih ini maksudnya? Ini kan MUI ini ormas, kok melebihi lembaga sensor film? Ya Allah, ini mau apa sih MUI? Coba-coba. Ada. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas. Ya, teman-teman semua, ini saya lagi berada di kota kelahiran saya di Lamongan. Tepatnya di Paciran. Oke? Karena saya orang pesisir sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saya sendiri dengan Syekh Panji Gumilang memang memiliki kedekatan secara geografis. Kalau Syekh Panji Gumilang itu di Gresik, di desa Dukun kalau nggak salah itu, atau kecamatan itu ya, saya lupa. Nah, kalau saya di Paciran, itu pun dekat kok jaraknya kok, nggak nyampe 1 jam. Nah, terlepas dari itu, mari kita bahas yang tadi. Bahwa kreativitas anak bangsa terancam saat ini. Kok bisa? Ya iya, karena anak bangsa yang ingin berkreativitas, membuat film, dibayang-bayangi oleh lembaga MUI. Dibayang-bayangi, dikatakan, oh ini nggak boleh tayang. Ini menggunakan simbol agama, nggak boleh tayang. Emang kalian siapa? Bukan lembaga sensor film. Ya Allah, ya Allah. Ya, tapi itulah tadi teman-teman semua yang harus kita benahi lah saat ini. Oke? Saya melihat pernyataan dari tokoh MUI menyatakan begini. Ini saya tampilkan pernyataannya. Yang dimana dia menyatakan bahwa agama kerap kali dijadikan sebagai ajang kontroversi untuk mendulang popularitas lah, bahasanya kan begitu. Maka ini kita harus lawan. Ya, emang Anda siapa mau lawan? Terus yang kedua, dia bahas juga bilang begini. Saya belum nonton filmnya, tapi kok saya lihat dari gambarnya udah seram ya. Apalagi pakai judul kiblat. Saya mencari-cari arti kiblat itu hanya satu, yaitu Ka'bah, tempat orang Islam sholat. Jika memang film ini ada black campaign, kampanye hitam, maka wajib diturunkan dan nggak boleh tayang. Bahasanya begitu. Ya. Nah, terus saya bertanya, ini MUI apa kapasitasnya, kapabilitasnya apa? Kan begitu. Emangnya MUI itu lembaga multifungsi, ormas multifungsi kah MUI itu? Aduh ya Allah, ya Allah. Kan ada lembaga sensor film. Kalau dia bisa sampai produksi sampai akhir, ya berarti lembaga sensor film sudah selesai dong. Kan begitu. Ya Anda siapa? Bukan lembaga negara kok sok ngurusin. Inilah yang dikatakan bahwa ulama-ulama itu terlalu ikut campur mengurusi negara itu. Dan sok-sokan menguasai agama. Kalau kata Hamka itu, Islam itu ruhbaniyat, di perantaraan, nggak boleh terlalu ikut campur. Bahkan kata Hamka, di beberapa video sebelumnya saya sampaikan tuh, nggak ada ulama yang dijadikan rujukan satu-satunya untuk menunggu fatwa. Nggak ada. Terus yang lain tuh wajib tunduk sama fatwanya, nggak boleh dibantah. Itu nggak ada. Cuma ini nggak tahu ini. Aduh ya Allah, pusing saya. Nah, masalah tadi kiblat, kita bahas secara arti. Kiblat sendiri ya teman-teman semua. Secara KBBI, saya menemukan 2 arti loh dalam KBBI. Kalau tadi tokoh MUI menyatakan cuma ada artinya Ka'bah, tempat orang sholat. Tapi saya menemukan 2 arti dalam KBBI. Bisa jadi dia berdusta. Hati-hati. Di posting di akun resminya lah gitu. Ngeri banget. Nah, kiblat dalam KBBI saya tampilkan. Memang betul kata beliau. Artinya Ka'bah. Tapi ada lagi artinya, yaitu arah, tujuan, dan juga mata angin. Berarti jika dia menyatakan artinya hanya semata-mata Ka'bah, dia salah. Bisa jadi dia dusta. Hati-hati. Sekalipun Anda tergabung dalam
majelis terhormat itu kan katanya. Nah, masalah tadi kayak tujuan, arti dari kiblat. Contoh, eh, Indonesia dalam sistem politik berkiblat kepada Amerika. Apa itu? Menggunakan demokrasi. Bukan berarti orang Indonesia diperuntukkan untuk sholat menghadap ke Amerika. Bukan. Inilah kadang-kadang gini. Ada istilah agama sedikit, sok merasa paling yang memiliki agama lah, yang paling menguasai agama lah. Terus, oh ini nggak boleh nih, nggak izin gua ini kayak ini, nggak izin gua. Diancam. Astagfirullahaladzim. Pusing saya. Jadi gitu teman-teman, itulah arti dari kiblat. Yang menarik ini banyak umat Islam ya, bagi saya sumbu pendek. Kenapa? Dia ini baru baca judul, baru lihat gambar, udah berkomentar, ih bikin gue takut sholat. Ada lagi komentar, ini penistaan agama, ini nggak boleh, harus ditegakkan, ini wajib di boikot filmnya, bahkan MUI ikut menimpali. Astagfirullah. Kalau saya pribadi, kalau saya boleh mengajukan juga, daripada kita boikot film, mending boikot MUI. Loh, kenapa? Karena MUI ini seakan-akan jadi lembaga negara kok bagi saya. Dia bukan lembaga sensor film, tapi berani menyatakan ini nggak boleh tayang. Sekalipun yang berbicara tokohnya, tapi tokoh adalah manifestasi dari MUI itu. Apalagi tokoh ini mendapatkan posisi strategis, kan begitu? Ya. Nah, selanjutnya juga teman-teman semua, saya teringat perkataan Gus Dur menyatakan begini, jika engkau marah melihat orang tidak puasa, maka yang kamu sembah itu bukan Allah, tapi puasa. Jika kamu marah melihat orang yang tidak sholat atau menjelek-jelekan sholat, berarti yang kamu sembah itu bukan Allah, tapi sholat. Nah, berarti orang yang saat ini, masyarakat ini ya, yang mengutuklah pembuat film itu, bahasa saya, sampai diucapkan sebagai penistaan agama, dicap sebagai penistaan, mereka ini adalah penyembah sholat, bukan penyembah Allah. Camkan itu. Ya bertobatlah kalian itu kan. Perbaiki dululah iman kalian tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang kalian sembah itu sholat, bukan Allah. Hakikatnya kan begitu. Itu kalau kata Gus Dur. Nah, kalau kata Hamka lebih dalam, kalau kata Hamka ini, orang kalau udah zuhud itu nggak berani bicara macam-macam, apalagi mengkutuk orang lain. Nah, tapi kalau tadi kayak ada tokoh MUI demikian, berarti dia, saya pastikan belum zuhud dalam beragama, masih butuh begini. Masih butuh begini dia itu. Belum zuhud itu. Kata Hamka loh ya, ketua MUI pertama. Kan begitu. Bukan kata saya, lihat aja di tafsirnya kan. Nah, selanjutnya, perihal tadi film Kiblat. Saya pribadi ini menilai nggak ada loh unsur penistaan agama. Memang saya belum menonton full, tapi saya menonton dari trailer, kemudian melihat dari sinopsisnya pun bagus filmnya. Yang dimana ini itu menjelaskan adanya sesosok tokoh lah di suatu desa itu yang dikagumi oleh Ainun dan Rini. Nah, ternyata ketika tokoh itu meninggal, Ainun ini ternyata anak kandungnya. Jadi Ainun menghampirilah ke tempat kediaman itu kan. Nah, ketika di sana Ainun ini kok aneh. Kata ini pondok, padepokan, kalau lain sebagainya, tapi kok nggak ada azan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Sehingga ada beberapa pernyataan yang menimbulkan bahwa sholatnya sampai terbaliklah arah kiblatnya, yang harusnya ke Mekah entah kemana arah kiblatnya, kan begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kemudian Ainun dan temannya ini bersama-sama berusaha mengembalikan ke jalan yang lurus, kan gitu. Mereka ini mengembalikan ke jalan yang lurus kok. Itu nggak ada unsur penistaannya, nggak ada. Lagian agama Islam itu suci, nggak bisa dinistakan. Sekalipun dinistakan, siapa yang mau lapor, kan begitu. Karena apa? Islam itu milik Allah, bukan milik kalian, apalagi milik MUI. Gitu loh. Nah, tadi lanjut. Nggak ada unsur memang penistaannya, nggak ada. Kalaupun yang jadi persoalan tuh ketika orang lagi sholat ya, perempuan ya, lagi sholat, terus ada yang lagi azan. Perempuan yang lagi sholat ini tuh kesurupan ketika mendengar suara azan, sehingga rukunya itu berbalik arah. Masya Allah.
Ini kan yang katanya, ih takut, serem. Aduh ya Allah. Please lah. Gak usah begitulah jadi orang lah. Lebay amat hidup. Kita ini lebih mulia dari jin, daripada setan. Gak usah takut. Kalau kalian masih takut dengan begituan, berarti ya Islam kalian belum betul, syahadat kalian belum betul, tauhid kalian dipertanyakan. Kan begitu saja. Nah, bagi saya ini bukan penistaan. Penistaan atau penghinaan lah kalau bagi saya. Nggak ada penistaan itu. Penghinaan terhadap agama itu. Misal, perempuan tadi lagi sholat ya. Andaikan di film itu. Perempuan itu lagi sholat. Datang laki-laki terus dikentu lah bahasanya kan. Kalau bahasa orang Jawanya itu. Dikentu. Jadilah film bokep. Gak jadi film horor. Ya itu baru penistaan agama. Saya sepakat itu dilarang. Nggak boleh Pak. Menghinakan nilai-nilai agama tuh nggak boleh. Orang lagi sholat kok tiba-tiba dimasukkan, ya bagaimana masuknya pedang ke dalam sarungnya. Aduh ya Allah, itu nggak boleh. Itu baru saya sepakat. Tapi kalau ini janganlah dibeginikan. Ini bagus kok filmnya. Hanya mungkin saja otak kalian dan hati kalian wajib dibersihkan dahulu lah, ya, biar nggak ada timbul syirik dan dengki. Loh, kenapa saya bilang begitu? Karena banyak film Indonesia yang sebelumnya membahas tentang ini, film horornya ya, berkaitan korelasi agama. Contoh, Makmum. Itu yang bikin saya takut tuh, Makmum. Lagi sholat, tiba-tiba ada jin di belakang, ikut sholat. Itu serem itu. Dan lain sebagainya. Yang terbaru juga Pemandi Jenazah, kan begitu. Terus kemudian, di Turki, di Malaysia pun, film horornya pun juga menggunakan prinsip agama. Menggunakan korelasi antara agama, kan begitu. Ini bagus. Kok bagus? Ya karena agama Islam lah yang mengajarkan kepada kita untuk mempercayai hal yang gaib. Kan begitu. Jadi kalau ada yang bilang, baik itu orang MUI ataupun orang luar menyatakan bahwa jangan pakai unsur-unsur agama dalam membuat film horor. Loh, justru agamalah yang mengajarkan kita untuk percaya kepada hal yang gaib kok. Ini maunya apa sih? Kayak mereka seakan pemilik agama aja. Apa mungkin harus izin dulu ke mereka? Apa ngasih uang pelicin ke mereka? Kan enggak. Aduh ya Allah, ya Allah. Capek saya kadang-kadang lihat ini, kelakuan tingkah-tingkah ini. Tingkah-tingkah dosen-dosen saya juga di sana kan. Aduh, ya Allah, ya Allah. Nah gitu. Jadi Islam lah yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk percaya kepada hal yang gaib. Sehingga betul anak bangsa kita, pemuda bangsa kita jika mengkorelasikan film horor dengan hal-hal agama. Kan begitu. Daripada film yang dahulu, film-film horor disandingkan dengan seks. Ih, ngeri itu, kan? Tapi kalian diam aja tuh orang-orang MUI itu atau ulama-ulama yang lain diam aja tuh, nggak ada yang komentar. Apa mungkin film-film seks ini pemersatu bangsa? Bahasanya kan begitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Jadi gitu teman-teman semua, ya. Jadi bagi saya sendiri pun film ini layak tayang karena apa? Pada akhirnya ujung film ini menjelaskan bahwa Ainun berhasil merubahkan hal ini. Artinya yang hak itu akan menang dan yang batil akan kalah, kan begitu. Ya, dan ini gak ada unsur penistaan agama. Sudahlah, kalian ini gak usah lebay-lebay lah dalam beragama lah. Gak usah lebay-lebay lah. Dikit-dikit penistaan, dikit-dikit penistaan. Apa sih maunya kalian ini? Sumbu pendek bener. Makanya beragama itu secara akal, secara sadar, bukan secara turun-temurun. Apalagi karena dogma-dogma ulama-ulama. Ya, gitu aja. Nah, sebagai penutup, di film Turki maupun film Malaysia pun juga banyak menggunakan unsur horor. Film horornya menggunakan unsur agama tuh banyak. Loh, kenapa? Karena memang mereka menjelaskan bahwa yang bisa menetralisirkan hal-hal yang gaib ini adalah agama. Yang bisa menjadikan orang terkena serangan gaib adalah ketika mereka kekurangan agama, kekosongan agama dalam dirinya, sehingga diganggulah oleh jin-jin begini. Begitu. Kalau kalian meminta membuat film horor tanpa unsur agama, ya berarti ini kalian beragama ateis dong. Ateis berarti kalian ini. Orang yang materialisme, yang hanya percaya kepada materi, selebihnya tidak. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kita untuk percaya pada hal yang gaib. Islam minta kita juga percaya kepada jin, setan, iblis loh. Kenapa? Agar kita sebagai hamba meminta juga pertolongan, perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kan begitu. Sehingga betul film Kiblat ini jadi wajib tayang. Kan begitu. Gak usah takut lah. Cuman saya juga seuzon ini ya. Seuzon saya menduga mungkin ini dibuat viral lah oleh golongan-golongan mereka sendiri.
Agar apa? Tiketnya laris. Karena kan banyak orang penasaran nih kan. Bener gak sih nih film nistain agama? Bener gak sih? Nah, dicari-cari lah itu film. Belilah tiketnya itu kan. Udah jadi laris. Ini seuzon saya, jangan-jangan begitu. Ya, gitu aja dari saya. Semoga kita senantiasa bertobat. Bertobat akan sok-sokan menguasai agama. Ya, terutama aduh, yang dapat gelar kiai-kiai itu ya. Semoga cepat bertobat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.